Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam program IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan tetap terkendali di bawah 3% dari PDB selama 3 tahun ke depan. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Outlook ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi yang solid, pengelolaan fiskal yang cermat, dan kemampuan mengelola utang secara hati-hati. S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan tetap terkendali di bawah 3% dari PDB selama 3 tahun ke depan. Proyeksi ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan akan tetap kuat di kisaran 5% per tahun yang didorong oleh konsumsi domestik sebagai mesin utama. Seiring dengan pertumbuhan ini, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat hingga $5.000 Amerika Serikat pada tahun ini. Langkah pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri berbasis komoditas seperti pembangunan smelter nikel dan pabrik baterai kendaraan listrik diyakini akan memperkuat posisi eksternal Indonesia di tengah gejolak global. S&P bahkan mencatat adanya potensi kenaikan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang apabila upaya stabilisasi eksternal terus diperkuat. Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro mengatakan, keputusan S&P merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang belum mereda. Denny memastikan pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mewaspadai dinamika global dengan fokus pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional yang solid. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2025 meski dihadapkan pada tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi. Menurut Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK Sri Mulyani, optimisme tersebut seiring dengan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang terjaga pada kuartal 2 2025 didorong oleh kombinasi kebijakan stabilisasi dan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi nasional juga masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, daya beli yang terjaga, serta aktivitas dunia usaha yang relatif tangguh. Peran APBN sebagai instrumen counter-cyclical juga menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, keberhasilan dalam negosiasi penurunan tarif ekspor ke Amerika Serikat juga dinilai akan memperkuat kinerja sektor padat karya seperti tekstil dan furniture. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter-cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Meski pemerintah optimistis akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Sejumlah lembaga internasional ramai-ramai memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5%. Di tengah keyakinan pemerintah akan capaian pertumbuhan ekonomi yang tetap positif di angka 5% pada tahun ini, nada yang lebih hati-hati datang dari lembaga-lembaga global. Meski sejumlah lembaga internasional ramai-ramai merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun proyeksi tersebut masih di bawah 5%. Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,8% dari sebelumnya hanya 4,7%. Hal tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025.
Senada dengan IMF, S&P Global Ratings yang mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hanya sebesar 4,8%. Proyeksi tersebut dipengaruhi permintaan domestik yang menunjukkan tanda-tanda melemah di awal tahun. Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2025 yang memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1%. ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office atau AMRO juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif bea masuk dengan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roslani mengungkapkan kesepakatan pembelian 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19. Dari 50 pesawat yang telah disepakati tersebut, hingga saat ini baru 1 unit yang telah diterima, sementara sisanya 49 pesawat belum dikirim. Rosan memastikan pemerintah telah menemui pihak Boeing untuk membahas keberlanjutan kerjasama tersebut. Pasalnya pengiriman pesawat baru Boeing 777 dari Amerika Serikat diperkirakan paling lambat pada 2032. Dengan masih lamanya waktu pengiriman, pemerintah akan fokus mengoptimalkan pesawat existing, termasuk yang selama ini tidak beroperasi dengan pemberian dana injeksi sebesar lebih dari $400 juta yang dikeluarkan Danantara untuk Garuda Indonesia. Yang sudah terkirim itu baru 1, jadi 49 yang kurang. Nah, dalam hal ini mereka pun sudah bertemu dengan Garuda, dan Boeing bertemu juga dengan kami untuk membicarakan ini kelanjutannya seperti apa. Nah, karena delivery-nya ini untuk Boeing sekarang yang baru itu paling cepat itu adalah tahun 2031-2032 untuk pesawat yang baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pembelian 50 pesawat Boeing yang menjadi bagian kesepakatan diskon tarif resiprokal yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan kesepakatan lama. Erlangga menegaskan rencana pembelian pesawat Boeing merupakan kontrak Garuda Indonesia yang baru terkirim 1 pesawat. Kesepakatan itu sempat terkendala karena Garuda terjerat masalah korporasi. Kondisi ini membuat Garuda Indonesia berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadirnya Badan Pengelola Investasi Danantara kini diklaim memberikan dukungan pendanaan kepada Garuda. Oleh karena itu, perusahaan plat merah tersebut bisa melakukan rekapitalisasi sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Serta mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat, dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan, dan tentunya trade ini akan diikuti oleh investasi.